Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Kota Ciputra pada sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menebus kami dari hukuman dosa. Engkau juga telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan pada sore hari ini Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi gembala kami, Pendeta Paulus Supit, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada sore hari ini. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Demikian juga kami berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada sore hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi asar, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Penuhi ruangan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan untuk kembali. Shalom. Shalom, puji Tuhan, selamat sore, selamat datang, selamat kita beribadah. Dalam ibadah kita yang terakhir sore hari ini kita bersyukur. Sebelum kita kembali ke rumah beristirahat, mari kita membahas setiap pujian kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat penyertaan Tuhan sudah menolong membawa kita masuk di bulan April ini. Terima kasih Tuhan, kami mau syukuri Tuhan segala yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau syukuri dengan pujian kami, dengan penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali lagi katakan ya, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa, Kau Bapakku yang, jemaat Tuhan saja katakan, jemaat Tuhan. Ku mau selalu syukuri hari ini Bapak Ibu Saudara. Syukuri minggu yang Tuhan berikan buat kita. Kesetiaan Tuhan terbukti adanya. Ku mau selalu bersyukur. Dia Bapa yang setia. Dia setia kepada suamimu, dia setia kepada istrimu. Sekali lagi katakan, ku setia kepada keluargamu. Syukuri hari ini, engkau sehat, engkau kuat. Dia yang menopang hidup saudara dan saya. Ku mau selalu, Bapa yang setia. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapa yang setia,
Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Tiba saat untuk kembali, kami juga rindu diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi pegangan hidup kami, menjadi kekuatan kami. Dan firman mulai membawa kami hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kami butuh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Pemain keyboardnya tetap di depan. Ya. Pemain keyboard suka kucuk mau lari. Sebelum lari kita tangkap dulu. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, saudara diberkati. Itu lagu tadi El Shaddai ciptaan guru saya, saudara. Bapak Pendeta, almarhum Bapak Pendeta J.E. Awandatu. Saya ingin mengajak saudara melihat dua ayat yang terambil dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara, biasanya kebanyakan kita dengar ayat ini ketika kita ada di rumah duka. Tapi ketika saya pelayanan dan menyampaikan ayat firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya. Kenapa kita jarang baca ayat ini ketika kita ada di ibadah hari Minggu? Saya diberkati lewat satu kalimat, saya percaya itu kalimat karena Roh Kudus tuntun saya untuk menyampaikan kalimat ini kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kembali saya diingatkan. Saya bilang begini, hari ini saya tidak lagi berbicara kepada orang yang sudah meninggal atau mati. Saya sedang berbicara kepada saudara yang masih bernafas. Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup. Saya tidak lagi khotbah kepada mereka yang mati, tapi saya khotbah kepada saudara yang masih diberikan nafas, yang masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan Tuhan ngomong sama saya, sampaikan ini kepada jemaat. Tadi saya sharing, ngobrol sambil ngopi dengan Pastor Julius Parapat. Dan kami tukar pikiran dan kami ngobrol dan kami sepakat, ya kenapa kadang-kadang kita punya ayat khusus buat kedukaan, tapi kita tidak sampaikan ayat-ayat itu ketika kita melayani di hari Minggu. Padahal ayat-ayat ini juga sangat penting buat kita semua, buat saya dan saudara. Yuk kita baca dua ayat ini, Pengkhotbah 7 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sekali lagi dengan hormat saya minta saudara dan saudara bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, kita baca ayat ini. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita baca Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Amin. Silakan duduk saudara. Alkitab dengan jelas katakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Alkitab katakan nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Berapa sih semahal-mahalnya minyak wangi? Saya pernah lihat ada minyak wangi yang harganya 8 juta satu botol. Tapi Alkitab bilang nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Saya nggak tahu kalau memang ada minyak wangi yang lebih mahal dari minyak wangi yang pernah saya lihat satu botol itu. Kalau tidak salah 100 mili apa 75 mili 8 juta. Saya bilang aduh kalau minyak wangi 8 juta 75 mili makainya gimana ya. Kan makainya nggak bisa begini ya.
nggak bisa dirasain, cuman paling baunya cium. Kita bisa cium, katanya kalau pakai itu seharian, baju sudah dicuci tetap wangi. Kalau buat saya yang namanya baju kalau sudah dicuci tetap aja hilang ya. Mau semahal apapun itu minyak wangi kalau sudah dicuci. Kalau saudara nggak percaya, saudara cuci baju, gantung di depan rumah pagar, dijamin sama baju-bajunya hilang. Ya kan? Bukan hanya wanginya, tapi baju-bajunya juga hilang. Tapi saya mau katakan, Alkitab katakan nama yang harum itu lebih berharga daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Dan ayat kedua dikatakan pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Lalu ditutup dengan kalimat hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara, pertanyaan saya hari ini. Sudahkah kita meninggalkan nama yang harum di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita? Sudahkah kita meninggalkan nama yang harum? Apakah hidup kita sudah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi keluarga atau bagi orang-orang yang dekat dengan kita hari ini? Saudara jawab sendiri. Jangan sampai ketika kita nanti mati, saudara, orang-orang pada tepuk tangan, syukur dia udah gak ada, syukur dia udah mati. Saudara, Alkitab katakan berapa lama sih kita hidup? 70-80 tahun? Saya mau tanya, di sini ada yang lebih dari 80 tahun? Tolong angkat tangan kalau ada yang lebih dari 80 tahun. Pak Rudi umur berapa Pak Rudi? Berapa? 18? Berapa Pak Rudi? 78? Oh berarti sama kayak Pak Pengki ya? Iya. Tadi sampai memuji Tuhan saya lihat gak duduk-duduk, luar biasa. 78 masih semangat memuji Tuhan. Pak Pengki umur 78 juga masih luar biasa menyampaikan firman Tuhan. Alkitab katakan berapa lama kita hidup? 70 sampai dengan 80 tahun. Selebihnya adalah bonus. Saudara yang dikasih Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 katakan begini. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ini ada waktunya. Ayat yang kedua katakan ini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Artinya segala sesuatu itu ada masanya, ada batasnya saudara. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Dan hari ini saya pastikan kita ada dalam antrian yang panjang. Saudara dan saya ada dalam antrian yang panjang. Kita nggak tahu siapa yang Tuhan akan panggil berikut ini. Bisa saudara, bisa saya, bisa keluarga kita. Kita ada dalam antrian yang panjang. Tapi dipastikan saudara, kita akan mengalami hal yang sama. Di mana kita akan menghadapi yang namanya kematian. Kematian itu absolut pasti. Pertanyaannya, kalau Tuhan panggil kita besok saudara. Kalau Tuhan panggil kita malam hari ini. Apakah kita sudah, hidup kita sudah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan? Apakah nama kita harum bagi keluarga kita? Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah hidup kita sudah jadi berkat bagi mereka? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena hari ini kita ada dalam antrian yang panjang. Kita gak pernah tahu. Ya. Bukan soal tua muda. Kematian tidak dihitung oleh usia. Oh orang tua ya. Umur 80 pasti, umur 78 pasti akan mati duluan ketimbang saya yang umurnya masih kepala 5. Belum tentu. Dan saya yang kepala 5
pasti mati duluan ketimbang mereka yang usianya 30. Belum tentu yang umur 30 bisa mati duluan. Umur 20 bisa mati duluan. Yang pasti segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya, ada limitnya. Tapi ayat firman Tuhan katakan, nama yang harum itu lebih berharga daripada minyak yang mahal. Kalau kita pergi ke tempat, ke kuburan saudara, ke tempat makam, kita lihat batu nisan, di situ selalu tertulis tanggal kelahiran, terus ada strip kecil, lalu diikuti dengan tanggal kematian. Saudara, yang penting bukan soal waktu kita lahir. Karena waktu kita lahir kita nggak tahu, saudara, kita nggak ngerti apa-apa. Dan waktu kita mati kita juga nggak bawa apa-apa dan kita nggak tahu apa-apa setelah kita mati. Bukan soal lahir atau matinya. Yang terpenting adalah garis kecil yang ada di tengah itu, saudara. Karena garis kecil itu bicara perjalanan hidup saudara dan saya. Dan garis kecil itu yang segini, saudara, itu yang menentukan kita nanti masuk surga atau tidak. Jadi bukan waktu kita lahir, bukan waktu kita mati. Tapi garis kecil yang di tengah itu bicara kehidupan saudara dan saya hari ini. Bagaimana hidup kita hari ini, itu menentukan apakah nanti saya bisa masuk surga atau tidak. Kita lihat Wahyu 14 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yuk kita baca 2 ayat ini bersama-sama. Ya, saya rindu kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat, apa saudara? Dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Alkitab katakan dalam ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi orang yang mati dalam Tuhan, Alkitab katakan berbahagia. Kenapa? Karena dipastikan tempatnya ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa di surga. Ada amin? Kita gak pernah tahu, saudara, apa yang terjadi. Jangankan besok, 2-3 jam ke depan, we never know. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Kita gak tahu. Kemarin ada satu peristiwa, puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Sebuah truk nabrak, ya kan. Banyak mobil dan si supirnya masih, kayaknya masih gak tahu mabuk atau apa, tapi masih anak muda. Dia bilang, pokoknya nanti mobilnya saya beli semua. Mobil semua. Di situ ada mobil listrik, ada mobil-mobil bagus-bagus yang hancur. Terus dalam hati saya nih supir truk bilang nanti saya beli mobilnya semua. Tapi lewat peristiwa itu saya, wah, mengerikan. Mobil hancur, dia tabrak dari belakang. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tapi yang pasti, kalau hidup kita sudah menjadi dupa yang harum dan jadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kata Alkitab, itu yang terpenting, nama yang harum. Ada amin? Nama yang harum. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan, saudara, selama kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan hidup, dengar firman Tuhan di tempat ini. Tuhan mau setelah kita dengar firman, hidup kita harus jadi berkat.
Hidup kita harus menjadi dupa yang harum di hadapannya. Kita harus mampu mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Hari ini pertanyaannya, sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita jadi berkat bagi keluarga kita, bagi teman-teman, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita? Saudara, kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau nanti mati masuk surga, saudara, kita harus meninggalkan nama yang harum tadi. Dan Alkitab katakan pergi ke rumah duka jauh lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di tempat-tempat seperti itu kita diingatkan untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Dan hari ini kita ada dalam antrian yang panjang. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat ada dua hal lewat Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Kalau kita nanti mau ujung-ujungnya masuk surga, saudara, ada dua hal. Yang pertama, Alkitab katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus menuruti perintah Allah. Ini yang pertama. Menuruti perintah Allah. Dengan kata lain, kita mau taat kepada firman-Nya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita harus taat. Firman Tuhan bilang ampuni, kita harus mengampuni. Firman Tuhan bilang beri, kita harus beri. Firman Tuhan bilang kita harus mengasihi, kita mengasihi. Firman Tuhan bilang jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu, jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Firman Tuhan bilang kita harus bisa punya belas kasihan. Maka kita harus juga punya belas kasihan. Firman Tuhan katakan, bawa persembahanmu yang terbaik. Firman Tuhan bilang memuji dia. Selama-lamanya kita memuji dia. Pujilah dia selama engkau masih bernafas. Saudara yang dikasih Tuhan, Amsal 8 ayat 17 katakan begini. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Orang yang tekun mencari dia akan mendapatkan dia, saudara. Siapa? Yesus, Allah Bapa. Tuhan mengasihi orang-orang yang mengasihi dia. Karena itu saudara, jangan sampai kita tidak taat kepada firman. Tapi ingat, kita selamat bukan karena kita memang mampu mengerjakan keselamatan itu. Seperti Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 kan katakan begini. Filipi 2 ayat 12 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tapi ingat, jangan pernah kita merasa bahwa kita bisa selamat karena kita kerjakan keselamatan itu. Saudara-saudara gak bisa selamat dengan kekuatan saudara. Saudara, kita terbatas. Hari ini kita baik belum tentu besok. Hari ini kita bisa memberi belum tentu besok. Hari ini kita bisa mengampuni belum tentu besok. Hari ini mulut bisa memuji belum tentu besok. Hari ini kita rajin beribadah belum tentu besok. Begitu kita diberkati, kita bolos ke gereja. Tapi saya mau katakan begini, apakah Tuhan marah? Tuhan gak akan marah. Nikmati berkat yang saudara dapat. Silakan liburan.
Tuhan tetap mengasihi kita. Itu hebatnya Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, jangan pernah. Banyak orang gunakan ayat ini. Oh, kalau kita gak kerjakan keselamatan kita mati. Kita gak akan selamat. Ya, nanti itu di poin kedua. Karena kalau kita selamat. Kemarin ibadah Jumat Agung saya katakan gini. Tuhan yang menempatkan kita di hadapan Bapa di surga. Kita dibuatnya kudus. Tidak bercela, tidak bercacat. Sehingga kita layak pantas untuk ada di hadapan Bapa di surga. Dengan kata lain masuk surga. Karena apa? Lewat salibnya, kematiannya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena lewat salibnya kita percaya bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Dia mati untuk mengampuni semua kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Anugerah. Saudara, Tuhan mau kita taat kepada Dia. Menuruti segala perintahnya, ini tekun menuruti segala perintah Allah. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Supaya apa? Nama kita harum di hadapannya. Dan hidup kita jadi berkat. Kalau kita taat kepada firman-Nya. Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, kita tinggal diam di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Maka hidup kita mampu menjadi berkat, saudara. Karena begini, belakangan ini banyak orang ya saudara. Tadi saya sharing dengan Pak Julius. Saya bilang, Pak Julius ini kan Pak Julius ini dosen, doktor, saya bilang. Pak, Bapak harus banyak buat semacam podcast. Sekarang banyak orang Kristen, seolah-olah mereka mewakili orang Kristen yang ada dan ngomongnya seenak dewe, suka-suka. Ada seorang anak muda, saya nggak usah sebut namanya, rambutnya gondrong lah. Sekarang lagi rame diperbincangkan karena dia ngomong begini, keselamatan tidak hanya ada di dalam Yesus. Waduh. Buat apa Yohanes 14, buat apa Yesus mati di kayu salib kalau bukan keselamatan hanya ada di dalam Dia? Untuk apa Yesus turun ke dunia? Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dan rela mati di kayu salib supaya Dia mempermudah kita masuk dalam kerajaan surga. Dengan percaya Yesus adalah anak Allah dan Dia mati buat menyelamatkan kita, maka kita bisa sampai ke surga, saudara. Ada amin. Jadi kalau dia ini anak muda bilang katanya, keselamatan, yang penting kita bisa hidup baik, kita selamat. Hah? Enak betul yang ngomong. Buat apa dong Yesus turun ke dunia kalau begitu? Ya udah baik-baik aja kita. Tapi pertanyaan saya, sebaik apa sih manusia? Bahkan maaf, dia bilang selama yang di luar Kristen ya, mereka hidup baik, pokoknya mereka selamat kok. Nggak bisa. Keselamatan hanya dalam Yesus, titik, terserah saudara. Karena buat saya, dengan Yesus mati di kayu salib. Sampai hari ini aja, dunia mengakui ada yang namanya before Christ and after Christ. Setuju kan? Betul kan? Waktu saja dihitung. Before Christ and after Christ. Dan semua agama dunia mengikuti hitungan ini. Ada before Christ and after Christ. Nggak bisa kalau saudara, oh karena dia berbuat baik dia akan selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 katakan gini. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Coba kita lihat. Kata Yesus kepadanya, akulah. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, apa saudara? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa? Tidak ada. Yuk kita baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak, nggak bisa. Juga terus ada seorang Romo, dia ngomong di podcastnya,
Ada Romo juga ngomong, ya enggak, yang penting kita baik. Sampai katanya Romonya ditegur oleh gereja Katolik. Gak bisa. Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dia turun ke dunia menjadi sama. Meminjam seorang rahim, seorang perawan yang bernama Maria. Hidup 33,5 tahun dan harus dianiaya, disiksa, mati di kayu salib. Hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau cuman karena kebaikan, saya mau tanya seberapa baik sih kita saudara? Kita tadi saya katakan kita nih manusia yang terbatas memiliki limitasi. Gak bisa saudara, hari ini kita baik, belum tentu besok. Hari ini kita bisa memberi, belum tentu besok. Hari ini kita rajin ibadah, belum tentu besok. Hari ini tangan ini suka menolong, belum tentu besok tangan ini suka menolong. Hari ini kita bisa mengampuni, belum tentu besok kita bisa mengampuni. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saudara. Kalau kita mau mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan. Kalau kita mau hidup kita menjadi dupa yang harum. Hidup kita jadi berkat bagi sesama kita, keluarga kita. Kita mau tekun menuruti perintah Allah. Karena perintah Allah yang bisa membawa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kita jadi berkat, jadi terang. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua tadi dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Iman kepada Yesus. Nah ini penting. Iman kepada Yesus. Kalau kita bicara iman kepada Yesus itu bicara sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau percaya kepada Dia, selama-lamanya kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin? Jangan pernah kita tukar iman, keyakinan kita dengan yang sifatnya sementara. Jabatan itu sementara. Harta kekayaan itu sementara. Ya. Suami, istri itu sementara. Setuju gak? Sementara. Ada masanya berapa lama kita hidup? 70-80 tahun. Sementara. Masa kita cuman jual Yesus, tinggalkan Yesus. Cuman karena mau kawin dengan seorang pria atau seorang wanita. Kita tinggalkan Tuhan. Padahal saya mau bilang, pasangan kita hidupnya sementara. Tapi nanti ada waktunya saudara. Di mana setelah kita mati, kita akan diadili. Dan di situ nanti ya, hanya ada dua pilihan. Surga atau neraka. Tetapi kata Tuhan, kalau kita mau selamat, dua hal ini. Kita mau tekun menuruti perintah Allah. Dan yang kedua, iman kepada Yesus. Ada amin? Iman kepada Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat yang kelima katakan begini. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dunia berusaha membuat kita ya tidak sampai ke tempat di mana Allah Bapa itu ada. Dengan kata lain, dunia berusaha untuk supaya kita nggak masuk surga nih saudara. Tetapi Alkitab katakan apa yang mengalahkan dunia? Iman, keyakinan kita. Karena itu waktu dia rela mati di kayu salib, ingat penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Dia selamat karena dia cuma ngomong gini, ingat aku. Dan detik itu juga Tuhan Yesus bilang, engkau ada bersama dengan aku. Yang satu gak selamat, yang satu selamat karena apa? Percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya mau ingatkan saudara. Yang kedua, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan jual iman kita. Jangan tukar dia dengan segala yang dunia tawarkan. Aminnya cuma satu tadi keras. Amin. Jangan tukar dia dengan kalau saya kemarin saya lihat ada
nggak tahu benar nggak tahu enggak. Ada satu mobil mahal sekali. Harganya satu mobil bisa sampai satu T kalau tidak salah. Saya bilang mobil apa itu? Terus ada perhiasan. Saya lihat orang terkaya di India membelikan istrinya kalung perhiasan yang sangat mahal. Karena itu emeraldnya, batu hijaunya tuh segede-gede. Lebih besar dari ini saudara. Sekeliling gitu, besar-besar. Katanya ini perhiasan termahal. Bahkan si orang kaya di India ini sampai belikan handphone termahal di dunia. Karena di situnya ada batu berlian yang pink. Besar. Jadi yang mahal bukan handphonenya sebetulnya, ya berliannya yang nempel di handphone itu. Makanya jadi handphone termahal. Bahkan dia belikan buat istrinya. Ya tapi memang suami-suami kalau mau diberkati, berkatilah istrimu. Ada amin? Nggak ada amin, yang istri-istri amin, 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 amin. Si orang India ini sampai duitnya banyak sekali. Sampai dia belikan istrinya mobil sport Mercy dan di bodinya itu semuanya penuh dengan berlian. Terus saya lagi nanya bisa dipakai nggak tuh? Kalau dipakai dicongkel semua tuh berlian. Berlian semua. Saudara boleh lihat ya. Itu luar biasa. Dia punya rumahnya aja berapa lantai. Dia punya pembantu kalau nggak salah ada 600. Ini karena rumahnya tuh kayak bangunan gedung kantoran begitu saudara. Wah duitnya udah nggak ada seri. Tapi yang saya mau bilang begini. Selagi dia gak percaya Yesus. Selagi dia gak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau tanya sama saudara. Bisakah dia selamat? Saya bukan hakim. Saya tidak mau menghakimi. Tapi saya cuma pegang firman Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam dia. Dia rela turun ke dunia mati di kayu salib. Dia mempermudah. Kalau karena kebaikan amal ibadah kita bisa menyelamatkan, gak perlu lagi Yesus. Gak usah percaya sama Yesus. Tapi saya pastikan keselamatan hanya ada di dalam dia. Kita mesti, kita harus kudu. You know kudu? Kudu mesti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara akan selamat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Gak bisa saudara. Menuruti perintah Allah, kerjakan keselamatan itu. Jangan pernah kita merasa bahwa kita mampu dan kita selamat karena kita mampu mengerjakan keselamatan. No. Jatuh bangun it's okay. Tapi selama kita hidup Tuhan mau. Hiduplah dalam kebenaran. Taat kepada firman. Sebisa mungkin kita lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Sebisa mungkin. Hari ini berhasil, puji Tuhan. Besok gagal, tidak apa-apa. Besok berusaha lagi untuk jadi orang yang baik, hidup dalam kebenaran. Itu manusia. Saya pernah ngomong sama satu orang yang agak ini, gak bisa. Kita harus selalu baik. Kita harus selalu baik. Baru kita selamat. Ini teman saya di sekolah Alkitab. Pokoknya dia bilang, pokoknya kita harus kerjakan keselamatan, baru kita bisa selamat. Terus saya bilang, tapi karena ini teman kelas, saya bilang ini. Sekarang saya tanya, yakin kalau kita bisa mengerjakan keselamatan? Iya dong, kalau kita udah di dalam Tuhan pasti kita bisa. Saya bilang, kalau begitu kita harus kerjakan keselamatan baru kita bisa masuk surga. Iya harus. Dengan kekuatan kita. Ya kita harus bisa. Kalau udah ada Tuhan di dalam kita, kita pasti mampu. Kita pasti bisa. Oke. Saya tanya, kamu sekarang ini mampu gak? Oh saya mampu, saya percaya itu. Oke. Saya tunggu berapa menit. Setelah itu saya sengaja. Karena saya ketua kelompoknya saat itu. Saya gregetan kalau ngomong sama orang yang kayak gini harus pakai hikmat. Karena kalau ngotot gak nyambung. Dia kalau orang bilang tuh obat keras kepala. Pokoknya selamat, kita bisa, mampu. Tiba-tiba ya saya kan ketua dan saya cukup orangnya iseng dan agak sedikit bandel juga. Jadi waktu di kelas
Saya sentil dari belakang sudah kupingnya. Pak! Dia begini. Kenapa dia marahin saya? Kenapa kakak begitu? Karena dia manggil saya kakak, karena saya sudah menikah. Waktu saya sekolah Alkitab saya sudah menikah. Kenapa kakak sentil saya? Saya bilang, gak boleh marah. Ini teman-teman kelas saya nih, teman kelompok, gak boleh marah saya bilang. Karena saya tuh di sekolah Alkitab terkenal. Tapi di sekolah Alkitab jangan saudara pikir itu semua isinya malaikat. Jangan. Sekolah Alkitab tuh justru lucunya. Guru saya sampai bilang gini. Yang dikirim ke sekolah Alkitab itu biasanya yang afkir. Saudara tahu afkir? Yang udah rusak baru dikirim dikasih buat Tuhan. Yang narkoba kasih buat Tuhan. Keluar masuk penjara kasih buat Tuhan. Hidupnya gak benar baru kasih buat Tuhan. Tapi kalau yang pintar yang baik suruh jadi dokter. Suruh jadi insinyur. Suruh jadi macam-macam lah ya. Tapi kalau yang nakal selalu dikasih buat Tuhan. Tapi luar biasanya kata Tuhan gak apa-apa. Karena biar kalau mereka bertobat kata Tuhan. Mereka punya kesaksian yang luar biasa. Tapi yang pasti Tuhan sanggup mengubah mereka. Tuhan sanggup mengubah hidupku. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Jadi ketika saya sentil gini dia marah. Terus saya cuma ambil cerita begini. Saya sempat ngomong begini. Ini cerita waktu itu dia orang kan gini. Belakangan ini banyak orang seolah-olah dia hidupnya benar. Mampu mengerjakan keselamatan. Gampang. Isengin aja. Marah gak dia? Terus ketika dia marah saya cuma bilang begini. Loh kok marah? Oh gak bisa dong. Kita marah boleh. Oh gak bisa. Masuk surga saudara. Saya bilang kalau kita mau masuk surga. Itu gak boleh ada sedikit pun cacat celah. Tidak boleh. Mulut ini gak boleh masih keluarin kata-kata caci maki. Gak bisa. Hati ini harus bersih. Mata ini harus benar. Telinga ini harus bersih. Gak boleh. Bisa gak? Saudara bisa gak ketika ada orang lagi ngegosip. Saudara bilang oh dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada kebanyakan kecuali jemaat rem di tempat ini. Begitu ada yang ngegosip. Saudara akan ikut duduk. Oh ya, masa? Kecuali jemaat di sini, pelayan-pelayan di sini nggak ada, ya kan? Di belakang nggak ada tuh pelayan-pelayan. Di gereja sana banyak. Begitu orang mulai ngegosip, kita duduk, pasang telinga. Nggak bisa tuh telinga yang kayak gitu masuk surga, nggak bisa. Halo? Apalagi ketika ada orang ngegosip, mulut ini ikut, meskipun cuma nanya begini, masa? Yang benar. Mulut itu mau masuk surga. Baru mau masuk surga. Itu pintu surga langsung tertutup. Gak dikasih. Karena mulut yang benar. Ini hanya mengeluarkan berkat. Hanya memuji Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Lewat mulut jadi berkat. Tapi kalau masih pengen ngegosip. Ya, apalagi yang caci maki. Yang keluar kata-kata kotor. Wah itu udah bukan lagi. Orang cerewet bisa masuk surga enggak? Hah? Bisa. Kata siapa? Ayatnya mana? Alkitab aja bilang. Alkitab mengajarkan kepada kita, hai istri-istri. Dengan kita berdiam. Ya, 1 Petrus berapa? 1 Petrus berapa Ben? 1 Petrus 3 ayat yang pertama kalau tidak salah. 1 Petrus 3 ayat yang pertama coba. Nih. Yuk. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa apa saudara? Tanpa apa saudara? Tanpa apa saudara? Tanpa apa saudara? Perkataan. Jadi kalau cerewet, Alkitab bilang gak bisa mengubah suami. Ini yang ngomong Alkitab nih. Ya, yang penting katanya taat aja. Kalau kita cerewetin suami, ya Alkitab bilang justru kalau kita mau menangkan suami, taat kepada firman, tanpa perkataan kita bisa menangkan mereka. Ada amin? Tepuk tangan dulu dong. Suami-suami yang tepuk tangan, istri-istri gak mau tepuk tangan ya kan. Kenapa? Berat Pak. Kalau semakin saya diam dia semakin ngelunjak.
Gimana mau masuk surga? Nggak gampang mau masuk surga Pak Bu. Nggak gampang. Makanya Tuhan Yesus bilang udah yang penting ini nih. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Tapi selama kita hidup di dunia, kerjakanlah keselamatan itu sebisa mungkin. Dengan kata lain, sebisa mungkin lakukan firman Tuhan. Soal up and down, jatuh bangun itu biasa. Yang penting berusaha untuk taat kepada firman. Tapi yang terpenting dari semuanya ini nih. Jaga hati saudara. Supaya hati ini tetap percaya kepada Dia sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu yang terpenting karena Dia lihat hati saudara. Jadi ada dua hal. Alkitab katakan segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Kita harus meninggalkan nama yang harum. Tema firman Tuhan hari ini, nama yang harum. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita meninggalkan nama yang harum? Kalau Tuhan panggil kita hari ini, sudahkah hidup kita jadi berkat bagi keluarga? Sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Kalau belum saudara, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan ingatkan kita, mari. Ada ayat yang berkata begini, yuk. Coba saudara lihat. Baca Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10, yuk kita baca sebagai ayat penutup. 1, 2, Galatia 6 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita apa saudara? Berbuat baik kepada apa? Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik supaya hidup kita jadi berkat. Dan kita bisa mempunyai hidup yang berbau harum di hadapannya. Dan jaga hati kita supaya sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada satu pujian saudara. Pujian ini berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Jangan sekedar kita menyanyikan lagu ini, tapi ingat kata-kata ini sedang mengajak Tuhan untuk memeriksa hati kita. Tuhan, periksalah hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Kalau ternyata hidup kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mulai hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari kita angkat pujian ini, sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apa saudara? Apakah aku yakin?